Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang ini kembali bersyukur kepada Allah kita sehat, Allah berikan umur. Sementara sebagian manusia ada yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut, ada pula yang Allah kasih dia sakit. Dan alhamdulillah kita bisa merasakan ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan, untuk yang hari Ahad ini insyaallah kita akan fokuskan kembali kajian tentang adab. Untuk yang Rabu itu fokus di kajian fikih seputar sholat, meskipun nanti guru kita Ustaz Farhan juga akan mendalamkan lagi insyaallah. Yaitu pada kesempatan ini kita akan membahas tentang al-birru wa sillah. Al-birru wa sillah. Al-birru itu kebaikan, sillah menyambung tali silaturahim. Tapi al-birru ini kita menyambung silaturahim juga, tapi sama orang tua. Al-birru sering disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Birrul walidain ini untuk orang tua, dan ini level nomor 1. Di bawah birrul walidain namanya silaturahim. Silaturahim ini level nomor 2. Jadi kalau ada seorang anak ingin ke rumah orang tuanya, ke rumah ibunya, ke rumah bapaknya, ingin ke situ, itu namanya bukan silaturahim, tapi birrul walidain. Dan birrul walidain ini hukumnya wajib, dan dia nomor 1 di bawah birrul walidain, yaitu silaturahim, yaitu membangun komunikasi, menyambung kasih sayang dengan karib kerabat. Lalu di bawahnya lagi ziaratul ikhwan. Birrul walidain, silaturahim, di bawahnya lagi ziaratul ikhwan, yaitu berkunjung ke tempat orang lain. Jadi kalau saya ada murid saya datang ke rumah saya, sebenarnya bukan silaturahim namanya, lebih tepat namanya ziaratul ustaz, berkunjung ke rumah ustaz. Cuman kalau di Indonesia ini ziarah kan bawaannya kuburan, harusnya enggak, ziarah itu artinya berkunjung ke rumah. Jadi intinya begini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyambung silaturahim dengan orang tua, kalau bahasa kita itu namanya birrul walidain, itu yang paling wajib sekali, itu orang tua. Di bawah itu silaturahim dengan karib kerabat, adik kita, abang kita, itu silaturahim. Di luar dari itu namanya istilah itu apa? Ziaratul ikhwan, atau sebagian menyebut ukhuwah Islamiyah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perbedaan. Jadi kalau ada orang durhaka kepada orang tua, namanya al-aqu liwalidayhi, durhaka ke orang tua, memutus tali silaturahim dengan orang tua. Tapi kalau orang yang tidak menyambung silaturahim dengan saudara yang berhubungan nasab dengan dia, darah dengan dia, namanya qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Jadi ini perlu untuk kita bedakan. Cuman selama ini kan kita pergi ke tempat orang, bukan kerabat kita, cuman kita selalu sebut silaturahim juga, padahal maknanya ziarah, yaitu berkunjung. Jemaah yang dimuliakan, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin, siapa yang mau, siapa yang senang dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menjalin tali silaturahim. Siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin tali silaturahim dengan karib kerabatnya. Perhatikan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tiga atau dua tafsir. Sebelumnya saya pernah sampaikan hadis ini, tapi biar berurut. Di sini paling tidak 2. Makna umur panjang di situ atau makna dimurahkan rizki. Maknanya yang pertama kata ulama berkah. Rizkinya tetap tidak ditambah, tapi berkah rizkinya nambah. Umurnya tetap tidak ditambah. Kalau memang 60 mati dia, tapi ditambah berkah. Berkah itu apa artinya? Ziyadatul khair ilahi fil amri. Berkah itu kalau bahasa Indonesianya barokah. Itu artinya ada kebaikan. Jadi faidah hidupnya nambah. Kalau selama ini kerja dia mancing 6 hari 6 malam mancing,
Selama ini kerja dia dah habis hisap sampai subuh cerita di kedai kopi tidak jelas. Habis kata durian tak berapa-berapa. Tidak ada manfaat. Harusnya dia tidur, nanti malam dia tahajud kan bagus. Sejak rutin dia menjalin tali silaturahim, keberkahan nambah dalam umurnya. Meskipun umurnya 40 tahun mati, tapi seolah-olah umurnya tuh kayak 80 tahun karena diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang udah 60 nih gimana kira-kira nih? Berkah apa? Tidak berkah nih. Habis 60 tahun, entahlah, nggak tahu balik sana, kena asam urat. Pergi sana, pergi situ, jual sana, jual situ, naik bangkrut, sholat enggak. Tapi akhirnya sholat juga Ustaz. Kalau enggak disolatkan nanti, kan gitu kita bilang. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang rajin silaturahim itu nanti keberkahan umurnya Allah tambah dan keberkahan hartanya Allah tambah. Memang penghasilan dia tetap 3 juta sebulan, tapi 3 juta itu seolah-olah kayak 30 juta. Ada pula orang gaji sebulan 30 juta, tapi yang bermanfaat cuma 300 ribu, sisanya beli tua aja semua. Tidak jelas, riba, ini segala macam. Jadi keberkahan, ini makna pertama kata para ulama. Maksud kedua dari dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, yaitu memang dipanjangkan umurnya, kata para ulama. Jadi yang dipanjangkan di situ tetap aja sebenarnya catatannya di Lauhil Mahfuz, pencatatan takdir misalnya umurnya 60 tahun. Lalu di malaikat umurnya 50 tahun. Di tangan malaikat umurnya 50 tahun. Karena dia rajin silaturahim, kata Allah kepada malaikat, geser, rubah jadi 60. Jadi 50 tambah 10, 60 tahun. Jadi di tangan malaikat yang berubah, tapi hakikatnya pencatatan takdir tidak pernah berubah. Jadi jamaah, berubahnya catatan malaikat itu bagian dari takdir. Tapi memang mana yang pendapat yang lebih kuat? Pendapat pertama atau kedua? Sebagian mengatakan pendapat kedua. Ternyata memang betul, banyak orang setelah dia banyak silaturahim, umurnya nampak seperti panjang ya. Setelah dia banyak silaturahim, rizkinya melimpah, sebelumnya tidak. Meskipun itu bagian dari takdir. Mudah-mudahan paham Bapak Ibu ya. Tidak usah kita lama, kecuali nanti maghrib sampai subuh itu bisa kita lamakan. Jadi makna kedua ini maksudnya catatan malaikat yang Allah rubah. Adapun di takdir yang Lauhil Mahfuz tidak pernah berubah. Cuman berubahnya takdir di tangan malaikat itu, di catatan malaikat itu bagian dari takdir juga sebenarnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kebaikan yang kita dapatkan ketika kita menjalin tali silaturahim, yaitu kepada keluarga-keluarga kita. Makanya dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ancaman bagi orang yang mereka tidak menjalin tali silaturahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana Rahman wa ana khalaqtu rahim. Wa ana khalaqtu rahim wa ishtaqaqtu laha min ismi. Faman wasalaha wasaltu wa man qata'aha battattuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan aku ciptakan Rahim, dan diambil nama Rahim dari namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjalinnya, maka dia menjalin denganku. Siapa yang memutusnya, berarti dia memutus denganku. Makanya dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jamaah, apa kata Nabi? Ma min dzambin ajjar ayyu'ajjalallahu ta'ala li sahibi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yadkhiluhu fil akhirah mislu al-baghi wa qati'ati rahim. Rawahu Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia bagi pelakunya, begitu pula Allah simpan nanti menjadi dosa di hari kiamat, yaitu orang yang zalim, al-baghi, dan yang kedua orang yang memutus tali silaturahim. Kalau orang dia memutus tali silaturahim dengan kakaknya, dengan abangnya, dengan adiknya, segala macam, ini Allah akan kasih dia azab ketika nanti di dunia ini, dan begitu pula nanti kelak di hari kiamat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kata Ibnu Umar, orang yang sering menjalin tali silaturahim dengan karib kerabatnya, maka di antara keutamaan yang sampai Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya adalah wa ahabbahu ahluhu, keluarganya sayang sama dia. Orang yang sering nelpon keluarga itu sayang keluarganya sama dia. Orang yang sering menyapa keluarganya, silaturahim dengan keluarganya, mesti keluarganya akan sayang kepada dia. Begitu di antara keutamaan, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan, begitu pula ketika kita sedekah. Ketika sedekah, itu yang didahulukan adalah karib kerabat kita yang sedarah dengan kita.
Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan, apa kata Nabi? As-sadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzir rahim isnan shadaqatun wasilatun. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, sedekah kepada orang miskin yang bukan karib kerabat kita dapat satu pahala, sedekah satu. Siapa yang sedekah kepada keluarganya yang miskin pula, maka dapat pahala dua, satu pahala sedekah, satu lagi pahala menjalin tali silaturahim. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lalai. Orang jauh kita perhatikan, tapi karib kerabat kita biarkan. Dan sangat banyak yang seperti itu terjadi kan? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk menjalin tali silaturahim di antara kita, sehingga dengan demikian Allah tambah keberkahan umur kita dan Allah tambah keberkahan dari rezeki kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.